Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayu Andika Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini saya akan berbagi nih terkait dengan tutorial Canva ya Bapak Ibu. Mungkin dalam membuat PPT Bapak Ibu merasa bosen karena desainnya begitu-begitu aja bentuknya. Bapak Ibu ingin nuansa baru, ingin tampilan yang lebih keren, tampilan yang lebih enak dipandang, berbeda dari punya orang lain, maka Bapak Ibu adalah orang yang beruntung karena bertemu dengan channel saya. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana sih cara membuat desain PPT yang menarik, yang keren, yang cool, yang casual, enak lah intinya dipandang ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan begini tampilan PPT itu juga nantinya akan mencerminkan bagaimana sih Bapak Ibu nanti akan membuat hal seperti mengajar, membuat PPT untuk mungkin Bapak Ibu melakukan diseminasi, Bapak Ibu berbagi, Bapak Ibu mungkin melakukan aksi nyata di PMM dan lain sebagainya. Jadi banyak manfaatnya ya Bapak Ibu. Intinya yang pertama Bapak Ibu ialah harus masuk menggunakan akun belajar untuk memperoleh manfaat dari Canva for Education ya Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu pakai akun yang biasa, nanti Bapak Ibu akan banyak bertemu dengan yang namanya template-template berbayar. Nah, kalau pakai akun belajar, template-nya itu semua free dan mendekati yang pro ya Bapak Ibu ya. Jadi udah lebih baik lah, di atas jauh lebih baik. Oke, mungkin selama ini Bapak Ibu punya tampilan seperti ini ya, PPT-nya seperti ini, bosen dirasa, dan mungkin kedepannya Bapak Ibu ingin melakukan atau ingin membuat PPT yang modelnya seperti ini, dan seperti ini. Bapak Ibu bisa dan nggak salah untuk mengikuti daripada channel ini, dan saya harap jangan di skip karena ini PPT yang selama ini saya buat ketika saya mengikuti CGP ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih menarik tampilannya, lebih enak dipandang. Nah, oke Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat gimana sih cara buatnya seperti ini gampang sebenarnya Bapak Ibu ya. Yang penting kuncinya yang pertama adalah Bapak Ibu sediakan aset. Aset itu adalah hal-hal yang Bapak Ibu butuhkan, ya Bapak Ibu perlukan untuk dalam membuat PPT ini ya Bapak Ibu ya. Jadi semakin banyak aset ya semakin baik juga isinya. Kalau bisa juga carilah aset yang bagus tampilannya Bapak Ibu, yang jernih ya. Nah, jadi ini dengan begini Bapak Ibu nantinya bisa terlihat lebih baik gitu tampilan PPT-nya ya. Enggak mungkin Bapak Ibu nyari di internet segala macam tidak dibuka orang, dan bersama saya akan saya buka gimana sih caranya melakukan atau mencari dan membuat PPT seperti ini. Nah, intinya Bapak Ibu atau nanti Bapak Ibu ingin membuat seperti ini juga bisa ya. PPT itu kalau ini mungkin jurnal refleksi. Nah, nanti kalau jurnal refleksi ini mungkin saya buat di pertemuan selanjutnya ya Bapak Ibu ya, bagaimana cara menemukan ini ya. Oke, sekarang kita fokus di PPT dulu ya Bapak Ibu. Bagaimana kita mengubah PPT yang selama ini Bapak Ibu buat. Intinya dalam membuat PPT Bapak Ibu jangan terlalu banyak bumbunya. Jadi kita gak terlalu semak gitu di sini ya. Kayak gini ini kan banyak bumbu nih. Nah, ini pertama kali saya belajar tuh ya begini, banyak bumbunya saya nggak paham. Pokoknya jadi PPT aja lah. Nah, seiring berjalan waktu, semakin sering saya bermain Canva, semakin sering juga saya paham dan semakin saya memahami untuk menguasai membuat PPT menarik. Oke Bapak Ibu. Nah, kata kuncinya selama ini mungkin Bapak Ibu carinya begini ya, PPT pendidikan gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu enter PPT pendidikan, maka tampilannya akan begini semua ya Bapak Ibu ya. Tampilannya standar. Ini Bapak Ibu bisa temukan dimanapun berada, pasti modelnya begini. Gak usah jauh-jauh, mungkin antara Bapak Ibu dengan kawan di sekolahnya bisa jadi sama nih template-nya ya. Nah, sekarang kan kita fokus nih untuk mencari template. Gimana sih nyari template yang bagus kayak punya saya nih. Nah, di Bayu Andika Channel semuanya akan diberikan secara free tanpa ada yang ditutupi. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk dapat di subscribe channel ini, share, komen, dan silakan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel saya juga Bapak Ibu dapat berlangganan. Dengan berlangganan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan banyak hal yang bermanfaat. Bapak Ibu ada keluhan apa, Bapak Ibu kalau berlangganan dengan saya nanti akan saya bantu, bisa juga. Oke
Bapak Ibu, jadi jangan pusing. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu kita lanjut di sini tadi ya Bapak Ibu, kalau cari PPT pendidikan maka tampilannya kan seperti ini. Oke, bagaimana sih caranya agar tampilannya bisa seperti kayak punya Pak Bayu nih? Di sini dia kan udah mulai keluar nih yang bagus-bagus ya. Kuncinya adalah Bapak Ibu jangan pakai kata pendidikan, tapi kata kuncinya gunakan kata bisnis, PPT bisnis. Oke, selanjutnya kita enter. Nah, oke ya Bapak Ibu ya. Jadi udah punya tampilan yang berbeda kita ya daripada yang awal tadi ya Bapak Ibu ya. Ini PPT bisnis, yang di awal tadi adalah PPT pendidikan. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat perbedaannya bisa juga begini ya, biar Bapak Ibu percaya. Ah, bohong nih Pak Bayu nih, mana mungkin. Oke, kita buat perbandingannya. Nah, yang satu saya buat PPT bisnis, yang satu saya buat PPT pendidikan. Oke ya. Karena sudah ada saya tidak ketik lagi. Oke, ini yang PPT pendidikan ya Bapak Ibu ya. Dan ini adalah PPT yang bisnis. Oke, selanjutnya. Nah, di sini tampilannya udah cukup berbeda ya Bapak Ibu ya. Walaupun ada beberapa template yang masuk juga, tapi intinya tampilannya sudah jauh berbeda dan Bapak Ibu pasti udah lebih tertarik dengan yang seperti ini ya, PPT bisnis. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dalam membuat PPT, Bapak Ibu jangan terlalu banyak scroll dulu ke bawah, karena kan kita misalnya masih belajar ingin membuat yang bagus lah ya, yang lebih komersil, lebih keren, lebih cool, enak dipandang orang, dan berbeda template kita daripada orang lain gitu ya. Jangan di scroll ke bawah, nanti kalau scroll ke bawah terus Bapak Ibu malah makin jauh gitu ya. Jadi coba dimulai dari atas, karena gini saya kasih tahu ya. Jadi kalau di sini nih misalnya nih ya, di sini kan Bapak Ibu klik nih, klik di sini. Nah, nanti kan di bawahnya nih Bapak Ibu bisa pilih lagi gitu ya. Misalnya Bapak Ibu nggak suka nih dengan tampilan yang ini, nah gitu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih lagi di bawah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih mana yang Bapak Ibu suka gitu ya. Misalnya Bapak Ibu suka yang ini nih. Nah, di sini kan Bapak Ibu bisa. Jadi semakin Bapak Ibu klik, nanti tampilannya akan semakin banyak lagi dia, semakin bagus, semakin bagus gitu ya. Oke, jadi saya ulangi. Pertama kali Bapak Ibu nggak usah scroll sampai bawah, capek, lelah. Jadi jumpa yang model seperti ini aja Bapak Ibu klik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu scroll aja dikit. Nah, setelah ini misalnya jumpa yang lebih ini pro. Nah, seperti ini kelihatan sedikit lebih bagus ya. Bapak Ibu klik. Selanjutnya di sini kalau Bapak Ibu nggak suka dengan tampilan ini, nah Bapak Ibu bisa pilih lagi di bawahnya gitu ya. Jadi kalau suka dengan tampilan tadi ya silahkan dipakai yang itu templatenya, dan kalau nggak suka silahkan cari yang lain. Contoh misal saya suka pakai yang ini ya gitu ya. Misalnya saya suka pakai yang ini. Nah, saya akan langsung klik yang ini Bapak Ibu ya, sesuaikan template. Oke, kita pakai sesuaikan template. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah Bapak Ibu mau membuat ini semua masuk ke dalam slide-nya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu ingin mencampur-campurkan dengan yang lain? Ya silahkan pribadi Bapak Ibu bagaimana. Tapi kalau saya pribadi biasanya saya itu pakai satu ini ya, satu template dalam satu kumpulan template gini ya. Jadi saya akan klik yang ini ya Bapak Ibu ya, terapkan seluruh halaman template. Itu udah kita klik, nanti dia akan otomatis nambah sendiri ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Tadi yang awalnya 1 sekarang menjadi 10. Oke, 10 slide. Dalam membuat slide silahkan Bapak Ibu sesuaikan untuk jumlahnya, mau dikit banyaknya itu tergantung dari bahannya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya dalam pemilihan dan pengaturan. Nah, oke, kalau ini yang begini-begini Bapak Ibu mau rubah silahkan, kalau enggak dan dirasa sudah bagus ya silahkan juga. Dan kalau dirasa ini dianggap tidak penting Bapak Ibu bisa delete. Kalau dirasa itu bagus rupanya, tinggal Ctrl Z aja. Nah, ini mirip kayak Word ya Bapak Ibu, Microsoft Word ya. Oke, jadi di sini nanti tinggal Bapak Ibu edit aja ya. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Mana yang nggak Bapak Ibu suka silahkan diedit. Ini fotonya nggak suka tinggal delete aja. Nanti di sini Bapak Ibu tinggal klik. Kalau pernah unggah ya, silahkan klik unggahan. Bapak Ibu bisa masukkan fotonya Bapak Ibu. Saya cari yang agak bagus, misalnya yang ini ya, waktu saya ngobrol gitu dengan PP saya. Tinggal ditarik aja Bapak Ibu ya ini. Jadi Bapak Ibu klik, tahan, silakan tarik gitu ya. Nah, itu begitu bisa ya. Nah, selanjutnya ketika Bapak Ibu dirasa ini sudah sesuai, silakanlah ini diganti namanya segala macam ya Bapak Ibu. Kalau saya biasanya modelannya tuh seperti ini. Nah, di sudut sini saya kasih nih apanya. Saya kasih zoom sedikit ya, perbesar. Nah, di sudut kanan atas, di sudut kiri atas biasanya saya pakai ini. Ya, pendidikan penggerak, saya kasih judulnya, saya kasih topik ini temanya ya, tugasnya pada
time apa kita mengerjakan tugas itu ya gitu ya. Nah ini judul besar dari tugas yang akan kita kerjakan dalam topik apa gitu. Nah contohnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu di bawahnya saya ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini ada ini BGP Riau, Merdeka Belajar dan sama ya. Jadi dengan tampilan ini lebih pro, lebih enak. Nah seperti ini juga tampilan ini. Nah kalau Bapak Ibu mau lihat desain yang lainnya silahkan. Jadi sudah semakin kemari nanti desainnya akan ketemu nih, semakin banyak yang lebih menarik ya. Jadi bagaimana caranya udah saya jelaskan. Nah begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ketika Bapak Ibu misalnya udah selesai edit nih dari slide 1, template 1 ini ya sampai template terakhir di slide 10 misalnya ya. Jangan lupa, jadi Bapak Ibu nanti kalau download ininya diganti dengan judul tugas Bapak Ibu, misalnya Bayu Andika PPT untuk gitu ya, untuk diseminasi, misalnya diseminasi misalnya begitu ya. Nah jadi nanti enak kalau Bapak Ibu udah selesai download, dia bakal ketemu gitu ya. Nah dan keuntungan Canva ini kalaupun mati lampu, laptop Bapak Ibu kata dalam posisi SOA ini mati, nggak akan hilang ya selama koneksi internetnya bagus. Jadi nanti tinggal cari di bagian proyek gitu aja ya. Misalnya di sini tadi nanti Bapak Ibu tinggal kembali ke beranda, nanti Bapak Ibu tinggal lihat di sini di proyek. Nah, di proyek inilah semua pengerjaan Bapak Ibu yang hilang-hilang itu misalnya gitu ya. Oke gitu caranya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya cara downloadnya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih bingung ya cara downloadnya. Di sini bagikan atau share ya, kalau bahasa Inggrisnya share. Kalau di tempat saya karena settingannya bahasa Indonesia ini bisa kita lebih mudah gitu ya. Oke, klik bagikan tadi, jangan lupa klik bagikan. Selanjutnya ini misalnya dianggap udah selesai ya Bapak Ibu. Saya nggak akan ngajarin lebih dalam terkait dengan editingnya gitu ya. Jadi saya cuma ngajarin gimana sih cara nemukan template yang pro, enak dipandang, casual gitu ya, keren gitu ya. Jadi Bapak Ibu berbeda templatenya dengan yang lain lah gitu ya. Oke, tadi udah klik bagikan atau share, selanjutnya bagi klik unduh. Nanti Bapak Ibu di sini kalau bacanya PNG silakan Bapak Ibu klik ini ganti dengan PDF standar boleh, cetak PDF sama aja, nggak ada beda ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau cetak misalnya ini mahal, maka lebih baik cetak PDF. Tapi kalau mau PDF standar silakan ditunggu di PDF. Kalau Bapak Ibu mau download dalam bentuk PPT jangan, saran saya. Kenapa? Karena PPT di Canva ketika di download nanti dia akan berantakan isinya gitu ya. Apalagi Bapak Ibu nanti settingannya banyak animasinya gini, misalnya diedit dikasih animasi, dianimasikan. Nanti kalau dianimasikan ketika di download nanti ini akan berantakan gitu. Makanya saran saya ketika Bapak Ibu tidak ataupun tempat Bapak Ibu bagus sinyalnya, jadi nggak usah di download dalam bentuk PPT gitu ya. Ini nggak usah di download itu. Tapi Bapak Ibu bisa download PDF aja untuk berbagi dengan rekan dan lain sebagainya gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa presentasi nanti pakai Canva juga bisa ya, lebih bagus ya misalnya gitu ya. Jadi tinggal klik ini aja gitu. Nah ini kan tinggal besarin ya. Nanti kalau mau ngilangin lagi ya tinggal diklik lagi kembali, atau ISC itu sama ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi intinya begitu. Selanjutnya Bapak Ibu tadi cara download juga sudah saya kasih tahu ya. Misalnya di PDF standar, misalnya Bapak Ibu mau untuk aksi nyata PMM misalnya, atau ingin berbagi kepada rekan guru di sekolah, kepada pimpinan, atau ingin berbagi kepada guru lainnya di gugusnya, di MGMP-nya ya silahkan. Tapi saran saya PDF standar itu dia tidak akan merusak isi di dalamnya. Oke Bapak Ibu ya, begitu ya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Nanti saya akan buat episode keduanya sesuai dengan pertanyaan dan masukan dari Bapak Ibu. Intinya jangan malu untuk bertanya. Saya akan bongkar terus semua rahasia dalam membuat PPT yang jauh lebih menarik. Oke Bapak Ibu ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan di share video ini, jangan lupa subscribe agar channel ini dapat terus berkembang dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Karena hanya di Bayu Andika Channel semuanya diberikan secara gratis, cuma-cuma tanpa ada imbalan apapun dan harus ngapa-ngapain. Oke Bapak Ibu, demikian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Andika Channel mohon pamit.